kapan Bapak lihat Indonesia akan bisa kembali normal, Pak? Apakah sudah ada skenario yang disiapkan, prediksi kapan kita bisa kembali normal, dan apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan itu terjadi lebih cepat? Mbak Nana, setiap hari masuk ke saya hitungan-hitungan kapan puncaknya dan kapan akan turun. Dengan hitung-hitungan dengan model hitungan matematis yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan di situ minggu kedua April sudah puncak kemudian akan turun. Ada yang menyampaikan minggu terakhir April, ada yang mengatakan awal Mei, ada yang mengatakan pertengahan Mei, ada yang mengatakan akhir Mei, ada yang mengatakan Juni. Berbeda-beda semua karena sekali lagi virus corona ini barang baru, COVID-19 ini barang baru yang hitungannya menurut saya bisa dihitung dengan cara yang berbeda-beda, dengan hasil yang berbeda-beda. Kalau ditanya ke saya, ya saya ingin optimis. Saya ingin optimis Juli sudah masuk pada posisi ringan. Juli masuk posisi ringan? Iya. Sehingga puncaknya kita harapkan pada bulan Mei itu sudah betul-betul pada posisi puncak, kemudian turun, landai. Tetapi dengan catatan, masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat. Itu, kuncinya di situ. Yang jelas Bapak, pandemi ini ujian berat untuk semua kita. Boleh saya meminta pesan Bapak Presiden terakhir supaya kita bisa lulus semua, Pak, ujian berat ini? Disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Jadi kalau berulang-ulang saya sampaikan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dalam berinteraksi dan berhubungan, serta jauhi kerumunan. Ini penting. Dengan disiplin yang kuat, tadi yang kita inginkan tadi, insya Allah akan bisa kita lalui pandemi ini. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Sehat terus ya Pak. Terima kasih Mbak Nana. Semoga sehat terus. Terima kasih. Terima kasih. Bulan Juli mendatang, insya Allah bangsa ini kembali normal. Itu optimisme Presiden Joko Widodo. Teman-teman, yang jelas hari-hari ini virus corona membawa dampak yang luar biasa. Kita akan dengarkan langsung cerita warga yang terdampak. Saya sudah terhubung dengan Miftah, buruh perawatan trotoar, korban PHK, dan Ibu Neneng yang juga terkena imbas corona. Bergabung juga Menteri Sosial, Juliari Batubara. Saya akan minta Pak Menteri untuk terlebih dulu mendengarkan curhatan warga, baru setelah itu saya akan berbincang dengan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung. Saya ingin menyapa dulu Ibu Neneng dan juga Pak Miftah. Apa kabar Ibu, Bapak, sehat-sehat? Alhamdulillah baik Mbak Nana. Alhamdulillah. Saya ingin ke Ibu Neneng dulu. Ibu Neneng, jadi suami Ibu sebelumnya bekerja di mana dan kapan kemudian akhirnya harus di PHK? Ibu Neneng? Ibu Neneng bisa mendengar saya? Kalau begitu saya ke Pak Miftah dulu. Pak Miftah, selama ini bekerja sebagai buruh perawatan trotoar. Di mana itu Pak Miftah? Di DKI, Mbak Nana. Dari bikin trotoar ya, cuman kan sekarang karena ada pandemi proyeknya nggak keluar, jadi kita dialihkan ke perawatan trotoar. Berapa lama waktu itu bekerja? Itu jadi perusahaan, apakah itu perusahaan swasta atau bekerja di mana? Perusahaan swasta itu? Perusahaan swasta. Oke, dan kapan dirumahkan atau di PHK Pak Miftah? Sebelumnya sebenarnya kerjanya kadang kita kerja 5 hari kerja, 3 hari nggak. Nah, udah seminggu ini saya langsung di stop. Nah, di situ kita kesusahan makan aja susah, Mbak. Untuk tempat itu, alhamdulillah dikasih. Biasanya sebelum di stop itu biasanya bisa bawa pulang uang berapa Pak Miftah? Kita dalam sebulan sekitar 5 juta, 6 juta masih bawa pulang. Masih bisa sebelumnya ya? Nah, ketika tiba-tiba di stop, itu dapat pesangon atau dapat santunan atau dari perusahaan, ada sesuatu nggak? Belum ada. Kemarin kita kan masih ada tanggungan
kurang lebih 2, sekian lah ya. Buat 2 orang saya sama teman saya. Itu selama 2 bulan saya pakai pengerjaan. Tapi kemarin kan karena ada masalah foto kita belum dibayarkan. Emang metode di perusahaan kami begitu, belum dibayarkan karena fotonya belum lengkap katanya. Kemarin saya minta kebijakan karena ini kan lagi darurat Mbak. Saya di situ buat makan aja susah berdua sama teman saya ya. Sedangkan dari kantor pembayaran kita aja belum dikeluarin karena masalah foto. Kita kan tadinya mau minta kebijakan untuk situasi darurat kan udah jelas-jelas kita kerjain kan. Hanya foto doang. Jadi alih-alih dapat santunan, gaji atau yang terhutang pun tidak dibayarkan begitu ya? Bukan tidak, Mbak Nana, cuman belum karena masalah foto. Oke, jadi masih berharap ini akan dibayarkan. Oke, Pak Miftah sudah berkeluarga? Kalau masalah dibayar, sudah Mbak. Putra-putri berapa? Saya dari istri yang pertama 1, sekarang dari yang kedua 1. Jadi ada 2, ada 2 tanggungan. Sekarang Pak Miftah masih di Jakarta, tinggal di mana? Saya udah pulang tadi malam jam 11 saya langsung pulang karena ada yang ngasih saya uang 200.000 ya buat ongkos bensin gitu. Saya kan bawa motor. Karena saya gak megang duit sama sekali. Waktu itu kan saya komen di IG-nya Mata Najwa ya. Ada yang komen, alhamdulillah dari tetangga setempat ada yang datang ngasih uang buat ongkos saya pulang. Karena membaca komen Pak Miftah di Instagram Mata Najwa, saya juga membaca komentar itu. Pak Miftah, jadi sekarang kampungnya di mana? Tadi malam tuh pulang kampungnya sekarang di mana posisi? Cianjur Selatan, Mbak. Cianjur Selatan. Pulang karena ada yang ngasih ongkos pulang, keluarga berarti di Cianjur Selatan? Iya, di Cianjur Selatan, Mbak. Dan di kampung sekarang di sana ada pekerjaan tidak? Tidak ada, Mbak. Jadi di rumah bersama keluarga tapi tidak bekerja. Nggak megang uang sama sekali Pak Miftah sekarang? Untuk sekarang belum. Jadi makan sehari-hari pakai apa Pak Miftah? Kalau di kampung kan kalau untuk beras ya dari hasil tani ibu saya. Saya kan masih numpang di ibu ya. Jadi numpang di rumah ibu, jadi makan bersama di sana. Baik, saya ingin ke Bu Neneng. Apakah sudah bisa mendengar saya? Iya. Bisa ya Teh? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau dengar cerita Teteh. Jadi katanya suami Teteh dulu sempat bekerja cleaning service ya, betul ya Teh? Tapi terus kemudian tiba-tiba di PHK. Bagaimana ceritanya? Jadi gini, waktu bulan Maret, suami saya tuh dirumahkan dulu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dirumahkan, langsung ada kabar harus mengundurkan diri secara massal untuk keseluruhan pegawai cleaning service. Nah, setelah itu suami saya ke perusahaan tersebut, langsung disuruh buat surat pengunduran diri. Padahal kan kita nggak mau ngundurin diri, cuman disuruh dari perusahaannya untuk mengundurkan diri gitu, karena keadaan perusahaan yang lagi oleng gitu. Jadi dimintanya mundur. Pesangon. Dapat uang untuk pengunduran diri itu, dapat uang atau dapat sesuatu nggak Teh? Sama sekali tidak dapat apapun, benar-benar nggak dapat. Malahan gaji yang kemarin pun belum keluar. Berapa gajinya bulanannya sebetulnya Teh? Kecil sih, soalnya kan outsourcing ya Bu ya. Cuma 2 juta, juga kadang 1.800.000, kadang 2 juta. Penghasilannya nggak tentu, soalnya kan disebutnya juga buruh harian lepas. Jadi kalau misalnya kerja ya digaji, kalau misalnya nggak kerja ya nggak digaji gitu. Jadi sekarang. Nah, cuman yang bikin saya kecewa itu kenapa harus mengundurkan diri gitu, sedangkan kami sama sekali nggak mau ngundurin diri gitu. Sedangkan nanti bulan depan kan kita nunggu-nunggu yang namanya THR ya, namanya orang susah. Kita nungguin THR itu udah selama 11 bulan. Tapi kenyataannya di saat waktunya akan tiba,
kita malah disuruh mengundurkan diri tanpa pesangon, tanpa apapun gitu. Jadi sekarang Teteh dan keluarga masih pegang uang nggak Teh? Buat makan dan sehari-hari? Sama sekali saya nggak megang uang. Soalnya kan dari waktu pas suami saya disuruh keluar kerja, itu gajinya kan nggak keluar. Terus saya kan udah nggak kebayar kontrakan juga. Jadi saya numpang di rumah orang tua. Orang tua saya juga cuma pedagang biasa gitu. Cuma saya nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa buat makan. Akhirnya saya numpang dulu di rumah orang tua saya. Gitu. Jadi Teteh udah punya anak Teh? Gimana? Teteh berapa putra-putri Teteh? Halo? Teh, dengar saya Teh? Ya? Mau tanya Ya, Teteh sudah punya anak Teh? Sekarang mau 2. Sekarang saya keadaannya lagi hamil 5 bulan. Lagi hamil 5 bulan. Iya. Masih bisa ke puskesmas? Masih sempat ke rumah sakit untuk ngecek Teh? Kan kalau di puskesmas sekarang nggak boleh orang hamil untuk periksa. Katanya lagi keadaan genting, orang hamil nggak boleh periksa. Sekarang saya mau ke bidan nggak punya uang, mau ke puskesmas pun sekarang nggak boleh. Jadi saya udah nggak periksa selama kejadian ini, nggak sama sekali periksa ke bidan. Tapi Teteh baik-baik? Berasanya Ya. baik atau ada keluhan Teh? Saya kepikiran banget nih dengar Teteh lagi hamil 5 bulan. Ya masalahnya kan saya lagi hamil, yang namanya ada pikiran gitu kan. Ya kayak gini aja keadaannya, dibilang baik ya keadaannya seperti ini gitu. Namanya orang lagi kena musibah gitu kan. Sekarang juga saya nunggu dari pemerintah katanya mau ngasih bantuan. Sama sekali nggak ada yang datang bantuan buat semua warga saya di Gumuruh. Benar-benar nggak ada yang namanya bantuan dari Bapak Ridwan Kamil yang dijanjikan di TV. Sama sekali tidak ada. Nah malah kemarin baru saya dapat bantuan itu dari masjid, itu juga dari donatur yang dikelola oleh sama Pak RW 6 sama Pak Opi dan rekan-rekannya, itu hanya untuk 1 kali aja. Dapat berapa itu sumbangan dari masjid? Dari pemerintah, dari masjid yang ngasih donatur gitu yang dikelola oleh sama Pak RW, sama Pak sama Pak Opi, sama Ibu RT, Ibu Ani. Cuma dari situ kita dapat bantuan. Itu pun dari swadaya juga kan. Sama sekali dari pemerintah belum ada sedikit pun bantuan. Oke. Teteh kita harus break. Nanti saya akan minta juga Menteri Sosial